dalam memerankan sosok yang menarik ini, kira-kira interpretasinya, caranya bagaimana bisa membangun suasana untuk menjadi Ratu Kalinyamat. Terima kasih Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman media yang sudah hadir di pagi menuju siang hari ini. Mungkin sama seperti Mbak Maudi ya, rasanya bahagia sekali bisa berada di proyek ini karena banyak sekali pembelajaran yang didapatkan, bukan hanya mengenai tokohnya, tapi bagaimana perjuangan-perjuangannya yang bisa sebenarnya kita lanjutkan di era sekarang ini juga gitu. Dan salah satunya dari Ratu Kalinyamat ini dengan sumber yang cukup terbatas, pastinya banyak sekali diskusi yang dilakukan dengan Bapak Sutradara kami. Jadi interpretasi saya mengenai Ratu Kalinyamat ini, Ratu Kalinyamat merupakan simbol keberanian ya, yang hadir dari luka. Luka itu luka apa sih sebenarnya? Luka ketika Ratu Kalinyamat melihat hak-hak rakyatnya yang diambil, yang dijajah oleh bangsa Feringgi pada saat itu gitu. Dan pastinya interpretasinya juga berangkat dari keteguhan hatinya Ratu Kalinyamat, bagaimana Ratu Kalinyamat ini tuh memimpin dengan ketenangan, juga ketulusan dan keberaniannya. Dan saya melihat Ratu Kalinyamat ini bukan hanya sebagai pemimpin yang besar atau berani, tapi sebagai perempuan yang memilih tidak menyerah ketika hidup menuntutnya untuk menyerah gitu. Jadi tetap bangkit, dan itu bisa kita jalankan juga pada saat ini. Jadi mungkin itu salah satu interpretasi yang saya jalankan dan akan dihadirkan ketika memerankan Ratu Kalinyamat nanti. Oke. Iya, dan ini juga kebetulan menjadi pengalaman pertama saya dalam pementasan. Jadi banyak sekali pelajaran. Terima kasih banyak juga bimbingannya dari senior-senior saya yang sangat saya kagumi. Mbak Marcella, Kang Mawan, Mbak Maudi juga melihat latihan bersama itu menjadi pelajaran juga. Oke, Mbak Hana, selanjutnya yang terakhir. Oke, sebenarnya kurang lebih sama juga dengan Glory. Sangat berbeda sekali dengan film, karena di film itu ada yang namanya retake ya. Jadi ada 1 kali, 2 kali, kalau salah kita bisa mengulang lagi gitu. Walaupun itu pastinya dihindari kalau bisa di one take, oke, itu lebih baik gitu. Tapi di sini tidak ada kesempatan itu sama sekali, sehingga itu yang menjadi challenge buat saya yang mungkin pertama kali di sini. Selain itu juga mungkin ketika di frame atau di kamera itu banyak unsur-unsur lain yang membantu. Sedangkan di sini kita melakukan monolog. Kebetulan ini juga monolog ya pementasannya. Jadi benar-benar harus memahami sekali, harus hafal semuanya dengan line yang cukup panjang. Benar kalau di film kita ada dialog, bisa cue-nya dari lawan main kita gitu. Tapi kalau di sini hanya sendiri, semuanya bercerita, bermonolog, dan energinya harus besar. Dan kebesaran itu harus dicapai dengan cara berlatih gitu. Berlatihnya bukan hanya melatih dialog, monolog, tapi dari pernafasan dan melatih energi supaya bukan hanya nyampe yang di bedangku depan aja, tapi di tengah dan sampai di ujung sana. Itu juga menjadi suatu pelajaran baru di latihan pementasan ini. Jadi itu salah satu yang cukup menantang tapi sangat menarik. Ya silakan, tapi paling nggak usah di atas kapal basah-basah di sini ya kan. Kalau film kan silakan Mbak Maudi. Kak, dengerin Glory sama Hana aku jadi makin deg-degan ya.